Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang baru, bab mufsidatus siyam. Bab mufsidatus siyam, hal-hal yang merusak puasa. Yang pertama disebutkan di sini, ya betulus saum bil akli wa syurbi amdan. Puasa akan batal dengan sebab makan dan minum amdan, jika sengaja. Sawa'an kana nafi'an aw dharran, baik yang dimakan atau diminum tadi sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh, aw dharran, atau bermadarat bagi tubuh, kaddukhon, seperti rokok. Walaupun yang diminum tadi racun, dia minum racun kan membahayakan tubuh kan, tetap membatalkan. Dalla ala dzalikal kitabu was sunnah wal ijma' wa alaihi al-qadha' indal jumhur. Argumentasi yang menunjukkan akan hal tersebut adalah Al-Quran, sunnah, ijma', dan wajib bagi dia mengqadha' menurut jumhur. Itu menurut jumhur, tapi menurut sebagian para ulama tidak wajib dia mengqadha'. Kenapa? Dikarenakan amdan, ya, dengan sengaja. Wa man akala aw syariba nasiyan fala syai'a alaihi wa yutimmu siyamahu. Namun barang siapa yang makan atau minum dikarenakan lupa, maka tidak ada dosa baginya. Wa yutimmu siyamahu, dan dia menyempurnakan puasanya. Wala qada'a alaihi wa huwa qaulu jumhuru ahli ilmi. Tidak ada qada' bagi dia, wa huwa qaulu jumhuri ahli ilmi, dan itu pendapatnya jumhur. Wa dalil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Muttafaqun alaih. Rasul mengatakan, apabila seseorang lupa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya yang memberi dia makan dan memberi dia minum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Intinya penulis buku ini mengatakan, siapa yang makan dan minum dengan sengaja, maka wajib dia mengqadha'. Namun kalau lupa, tidak ada qadha' bagi dia, dan puasanya tetap dilanjutkan. Namun pendapat sebagian para ulama, orang yang sengaja membatalkan puasa, sengaja makan, sengaja minum, maka tidak ada qadha' bagi dia. Namun kewajiban dia adalah at-taubah. Jika dia sudah bertaubat, la qadha' alaihi. Makanya di sini disebutkan indal jumhur. Yang kedua, wa min al-mufsidati maka nabi ma'anal akal wa syurbi, dan termasuk perkara-perkara yang merusak puasa segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin, berkata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, maka nabi ma'anal akal wasyarab wa huwa syai'an. Segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum itu ada dua. Ahaduhuma al-ibir al-mughadhdhiyah. Yang pertama, cairan impus al-mughadhdhiyah, yang merupakan nutrisi, asupan bagi tubuh. Allati yuktafa biha anil akal wa syurbi fa idza tanawalaha aftarah. Sesuatu yang dicukupkan dengannya makan dan minum, maknanya sesuatu yang mewakili makan dan minum, apabila dikonsumsi oleh orang yang berpuasa tadi, aftarah, maka dia membatalkan puasa. Cairan infus yang sifatnya nutrisi itu pengganti makan dan minum ya. Tatkala orang sakit tidak mampu lagi untuk makan dan badannya lemas, sehingga butuh energi, butuh cairan, maka dimasukkan cairan infus. Li'annahu wa illam takun aklan wa syurban haqiqatan. Meskipun cairan infus tadi tidak disebut makan dan minum secara hakiki,
Fa innaha bima'nahuma, namun itu dianggap semakna walaupun dimasukkan melalui badannya, bukan mulut. Fa thabata laha hukmuhuma, maka sabit tetaplah hukumnya. Farraji min aqwali ahli ilmi annahu yuftir, pendapat yang rajih di kalangan para ulama bahwasannya al-ibr al-mughadhdhiyah membatalkan puasa. Wa alaihi imsaku baqiyatil yaumi, dan wajib bagi dia menahan sisa-sisa hari yang lain. Wa qadha dzalikal yaum, dan mengqadha hari tersebut. Maksudnya gimana? Jadi ada orang, misalkan gini gambarannya, keterangan dari penulis buku ini, ada orang misalkan lemas, kemudian dia diimpus karena sakit mungkin ya, kemudian dikasih cairan infus segar, puasanya batal. Namun kata penulis buku ini, wa alaihi imsaku baqiyatil yaum, namun tetap wajib dia menahan diri dari sisa hari yang ada, misalkan dari jam 12 siang sampai sore. Wa qadha dzalikal yaum, dan mengqadha hari tersebut. Namun ya ikhwan, kalau secara real kenyataan, ini orang kalau sudah impus-impusan berarti kan sakit, ya pada ini masuk ke permasalahan yang dulu kita bahas. Bagaimana dengan orang yang ada uzur? Boleh dia membatalkan puasa, ya kan? Seperti musafir, boleh membatalkan puasa kan? Ketika sampai ke tempat mukim dalam keadaan masih ada sisa waktu, imsak apa enggak? Orang yang sakit, paginya sakit, kemudian siang dia sembuh, pagi dia batalkan, tapi siang dia sembuh, imsak apa enggak? Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Nampaknya penulis buku ini lebih condong ke pendapat yang mengatakan apa? Imsak, menahan diri dari melanjutkan makan tadi, karena uzurnya sudah hilang. Namun Allah alam, yang rajih insyaallah taala enggak berlaku lagi bagi dia. Kenapa? Karena dia memang sudah diberi uzur pada hari tersebut. Al-amru tsani, perkara yang kedua yang semakna dengan al-akl wa syurb, hiknud dam, fis shaib, hiknud dam fis shaib, transfusi darah pada orang yang berpuasa. Misal contoh, ayyusaba binazifin, dia ini tertimpa misalkan nazif, ya, pendarahan dan yang lainnya. Fayuhqanu bihi damun, lalu ditransfusilah darah. Fayuftiru bidzalik, maka puasanya batal. Li'anad dam huwa ghayatul ghadha bit-ta'ami wasyarab, dikarenakan darah adalah puncak hasil dari makanan, puncak hasil dari nutrisi atau asupan dengan makanan dan minum. Makanan dan yang kita minum ini kan jadinya apa? Darah kan? Ya kan? Wa qad hasala dzalika bi hiknid dam fihi, maka sungguh telah terhasilkan makan dan minum tadi dengan cara apa? Dengan memasukkan darah, mentransfusi darah pada orang yang puasa tadi. Faham tergambar itu? Jadi dari sini bisa kita simpulkan ya kawan, transfusi darah membatalkan puasa. Ya kalau bisa diomongkan tidak membatalkan, dia orang tadi kan butuh darah, lemas, kemudian dikasih darah menjadi segar, ya enggak? Dalam keadaan darah tadi adalah hasil makanan dan minuman kan? Itu tadi. Lihat keterangan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin. Yang ketiga, ibtila ma yasilu ilal jauf amdan,
menelan sesuatu yang sampai ke jauh, ke rongga dengan sengaja. Jadi menelan sesuatu yang bisa mencapai ke rongga gitu. Difahami? Nelan sesuatu itu masuk ke dalam. Tapi kalau antum nelan sesuatu tidak masuk ke dalam, tidak sampai ke jauh ke rongga dalam, cuma sampai antum telan. Misalkan kelereng sampai sini. Batal tidak puasanya? Tidak batal. Antum telan kelerengnya, masuk. Batal tidak Dil? Batal. Nafi atau dor? Dor, itu tadi kan, tetap batal. Ibtila, misal, contoh, misal ibtila ariqil ghair, menelan air liur orang lain. Ya, air liur orang lain, kalau sesama antum itu kena usir di pondok pesantren. Nah, kalau kayak Andre mungkin masihlah kita kasih uzur sama dia, memungkinkan terjadi. Tapi kalau siang hari bulan Ramadan itu tidak boleh. Au, itu bacanya bala ya, bukan taknya kayaknya kelebihan. Au bal'u khaitin au kharzatin, atau menelan tali ya. Au kharzah atau kharzah itu apa? Kalung, gelang atau yang semisalnya. Au bal'u baqiyatit ta'am, atau menelan sisa-sisa makanan alladzi bainal asnan, yang ada di sela-sela gigi. Mimma yumkin at-taharruzu minhu, dari makanan-makanan yang masih mungkin untuk menghindar supaya tidak ditelan. Au ibtila ma'is siwak ar-rutab, atau menelan air siwak yang masih basah. Au kit'ati khashabatin saghiratin minas siwak, au qat'i au kit'atu khashabin saghiratin minas siwak, atau menelan potongan yang sangat kecil dari bagian siwak. Biasanya siwak itu ada kan, antum gigit-gigit kadang kan ya, kayunya tadi kan ada kan kecil-kecil kan, telan itu juga bisa batal. Farrajih min aqwali ahlil ilmi annau yuftiru, pendapat yang rajih dari keterangan para ulama bahwasannya hal tersebut membatalkan. Wa alaihi imsaku baqiyatil yaum wa qada dzalikal yaum, dan wajib bagi dia menahan sisa hari yang ada dan mengqadha hari-hari tersebut. Jelas? Namun Allah alam ya ikhwan, pendapat yang rajih kalau dia sengaja seperti ini tidak mengqadha. Kalau kita pribadi lebih condong ke pendapat yang menyatakan apa? Kalau dia sengaja tidak mengqadha. Qadha itu kalau dia ada uzur ya, cukup bagi dia taubat. Qala Syekh Al-Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin fi Syarhil Mumti', kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa kullu ma batala'ahu al-insanu min nafi'in aw dharrin aw ma la naf'a fihi wa la dharara fa innahu muftirun li itlaqil ayah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', segala sesuatu yang ditelan oleh seseorang, baik sesuatu yang bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, atau sesuatu yang tidak ada kemanfaatan sama sekali, wala dharar, atau sesuatu yang tidak ada madarat juga, fa innahu muftirun, maka sesungguhnya hal tersebut membatalkan puasa. Difahami? Yang ditelan tadi manfaat untuk badan, madarat untuk badan, atau tidak ada manfaat atau tidak ada madarat bagi badan, maka tetap dinyatakan batal li itlaq al-ayah, berdasarkan keumuman ayat. Kemudian perkara yang merusak puasa yang keempat adalah al-jima' fi nahari Ramadan, hubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Naqala ahlul ilmi al-ijma'ah, para ulama menukilkan ijma' ala annal jima' fi nahari Ramadan, bahwasannya jima' di siang hari Ramadan yufsidus shauma,
merusak puasa. Wa 'ala fa'ilihi al-qadha, dan wajib bagi pelakunya mengqadha. Wal kaffarah murattabatun, dan kafarahnya berurutan. Wahya, yaitu yang pertama itqu raqabatin, bebaskan budak. Itu kafarahnya. Puasanya batal, wajib juga bayar kafarah. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, kalau dia tidak mendapati budak yang bisa dibebaskan, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan, kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ad-dalil, adapun dalilnya adalah kisah Maja'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, datang dari riwayat Abu Hurairah, dia menceritakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi. Faqal, dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Lihat ucapan dia, halaktu ya Rasulullah, aku binasa ya Rasulullah. Menunjukkan apa? Dia tahu ilmunya. Ya benar? Dia tahu ilmunya. Kenapa? Karena dia ngomong halaktu. Dia tahu kalau itu pembatal puasa. Qala wa ma ahlakaka. Kemudian Rasul mengatakan, apa yang menghancurkan engkau, membinasakan engkau? Qal, dia mengatakan, waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan. Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Rasul bertanya kepada dia, hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, apakah engkau mendapati sesuatu yang bisa engkau bebaskan berupa budak? Maknanya, mampukah engkau membebaskan budak? Kalau punya budak, bebaskan budakmu. Kalau tidak punya, beli budak kemudian bebaskan. Qala la, dia mengatakan, la ya Rasulullah. Qala fa hal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia menjawab, tidak juga ya Rasulullah. Qala fa hal tajidu ma tut'im sittina miskinan, apakah engkau mendapati, memiliki sesuatu yang engkau berikan makan untuk 60 orang miskin? Qala la, dia menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Qal thumma jalasa, kata Abu Hurairah, kemudian dia pun duduk. Tidak lama, fautiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih, ada orang ngasih 1 araq, anggap 1 keranjang lah ya, 1 keranjang tamar, kurma. Faqal, lalu Rasul mengatakan, tasaddaq biha, nah udah, sedekahlah dengan ini, kasih makan orang dengan ini. Qal, dia mengatakan, afqara minna, maknanya kasihkan orang yang lebih fakir dibanding kami ya Rasulullah. Apa kata dia? Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna ya Rasulullah. Tidak ada penduduk antara 2 bukit ini tadi, suatu rumah yang paling butuh terhadap kurma ini tadi dibandingkan kami ya Rasulullah. Maknanya kami paling miskin. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai nampak gigi taring beliau. Tsumma qala, kemudian Rasul mengatakan, idhab fa'at'imhu ahlakah, pergi sana, kasihkan saja kepada istrimu, keluargamu. Jelas? Dulu anda dengar dari Syekh Badar ibni Muhammad al-Badar. Syekh Badar al-Badar ketika di daurah di Jogja, beliau menyebutkan para ulama mengambil istinbat dalam hadis ini sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Kata Syekh Badar al-Badar, aku sudah bisa mengambil istinbat faedah dalam hadis ini sampai 1000 faedah. Di antara faedah yang anda dengar dari Syekh Badar ketika itu disebutkan ya 1, 2, 3, tapi tidak sampai 1000. Di antara yang anda dapatkan faedah ketika daurah itu disebutkan dalam hadis ini,
bolehnya ngobrol, jumpai orang tanpa mengucapkan salam. Ya, bolehnya tanpa mengucapkan salam. Dia ini mana ada salam-salaman. Dia langsung mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Ya mana? Ja'a rajulun. Zahir hadis ya, kita zahir hadis. Nggak usah pakai istilah takwil. Memungkinkan itu sudah perkara yang sudah ada kebiasaan, jadi mereka mengucapkan salam. Sengaja tidak disebutkan lidzuhurihi. Kadang ada alasan seperti itu, sengaja tidak disebutkan karena ada zuhur, sudah masyhur atau lishtiharihi. Ya. Namun zahir hadis, laki-laki tadi datang kepada Rasul, kemudian dia mengatakan apa? Halaktu ya Rasulullah. Boleh-boleh saja. Ya enggak? Enggak ada langsung ngomong Assalamualaikum ya Rasulullah. Halaktu. Enggak ada ya. Langsung dia mengatakan halaktu. Hadis ini rawahu sab'a wal lafdhu li muslimin. Faedah. Ada faedah. Idza jama'a fi yaumain bi an jama'a fil yaumil awal min Ramadan, kalau dia berhubungan menggauli istrinya pada 2 hari, yaitu dia menggauli istrinya pada hari pertama, wa fil yaumil tsani, dan juga pada hari yang kedua, fa innahu yalzamuhu kafaratan, maka harus bagi dia bayar 2 kafaroh. Luar biasa tuh. 60 hari puasa tambah 60 lagi berapa? 120. Berapa bulan itu? 4 bulan berturut-turut Ndri. Cuman mau kenikmatan sehari, sengsara 4 bulan berturut-turut. Puasa tadi sampai 4 bulan. Wa in jama'a fi thalathati ayyam fa thalathu kafarat. Kalau dia menggauli istrinya pada 3 hari, maka 3 kafarat juga. Wa dzalika li anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Alasannya dikarenakan setiap hari adalah puasa itu ibadah mustaqillah, ibadah harian. Difahami? Namun kalau sehari, kata para ulama, cuma 1 kafarahnya. Artinya kalau dia nggauli sehari itu diulang-ulang cuma 1. Wa idza kanatil mar'ah ma'zuratan bijahlin au nisyanin au ikrahin fa inna 'alaiha al-qadha' dunal kaffara. Namun kalau wanita tadi ada uzur disebabkan karena tidak tahu ilmunya, belum tahu ilmu, atau lupa. Kata Syekh Abdurrahman, dulu anda ingat ya, ingat sekali anda di pelajaran Minhajus Salikin, kata Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, kata beliau, la yutasawwar, tidak tergambar orang bisa hubungan badan suami istri lupa kalau dia sedang puasa. Difahami? Anda ingat sekali dulu Syekh ngomong malam-malam, kata Syekh rahimahullah, kalau nisyan, karena ada yang tanya waktu itu, kata Syekh, la yutasawwar, tidak tergambar bulan Ramadan bisa lupa gitu loh. Kalau makan minum mungkin kan ya. Kalau lupa masalahnya jaraknya lama. Ya enggak? Ada muda'abah, ada mula'abah dan yang lainnya. Masa enggak ingat? Nah, itu tadi. Awikrah, atau dia dipaksa. Di sini zahir dari keterangan Syekhah Ummu Amir ini, wanita juga dibebankan. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau laki-laki jelas, apakah wanita juga yang melayani suami dengan ridho kena kafarah ataukah tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, zahir dari kalam beliau nampaknya wanita juga dikenakan kafarah. Ya. Faina 'alaiha al-qadha' dunal kafarah. Nah, kalau dia lupa, dipaksa atau tidak tahu hukumnya, maka wajib qadha' tanpa kafarah. Kemudian
Yang kelima, pembatal puasa atau perusak puasa yang kelima, inzalul mani yaqdhatan, mengeluarkan sperma dalam keadaan sadar, bil mubasyarah, baik dengan sebab mubasyarah bercumbu ria bersama istri, aw istimna, atau dengan dengan sebab istimna ini onani, aw taqbil, atau berciuman, aw dham, atau berpelukan, aw nahwi dzalika, atau yang semisal itu. Al mubasyarah, makna mubasyarah adalah wahya ayyubashira zaujatahu sawaun basyaraha bil yad aw bil wajh bitaqbilin aw bil farj. Mubasyarah adalah dia mencumbui istrinya, baik mencumbuinya dengan tangan atau dengan wajah, dengan ciuman atau dengan kemaluan. Fa innahu idza anzala fa aftara, maka sesungguhnya dia kalau sampai mengeluarkan sperma maka puasanya batal. Difahami? Ada orang cumbu ria, pelukan, ciuman sama istri sampai keluar sperma, batal. Wa illam yunzil fala fitra bidzalika. Kalau sampai tidak keluar maka tidak batal puasanya. Boleh-boleh saja ya cium istri, pelukan, tapi bisa mengendalikan diri. Awal istimna. Istimna adalah ai talabu khurujil mani muta'ammidan, menginginkan keluarnya sperma dengan sengaja. Bi ayyi wasilatin, dengan wasilah apa saja, dengan cara apapun. Sawaun biyadihi, baik dengan tangan dia sendiri, wa ma asbaha dzalika hatta anzala, atau yang semisal itu sampai mengeluarkan, tidak diperbolehkan. Difahami? Intinya batal puasanya. Ya. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala fil Majmu', berkata Imam An-Nawawi, tukrahul qublah ala man harakat syahwatahu, dimakruhkan berciuman bagi orang yang syahwatnya bergelora, wa huwa shaimun, ketika dia sedang puasa. Jadi bagi orang yang puasa dimakruhkan untuk berciuman sama istrinya kalau syahwatnya menggelora. Wala tukrahu li ghairihi, dan tidak dimakruhkan pada orang lain, orang yang tidak puasa. Lakinnal aula, akan tetapi yang lebih utama tarkuha, dia meninggalkan. Walaupun syahwat tidak menggelora, lebih utama ditinggalkan. Wala farqa baina syekh wasyab fi dzalika, tidak ada beda antara kakek-kakek dan seorang pemuda, sama-sama baik. Kakek juga kadang ada kakek-kakek tua-tua keladi. Fal i'tibar bi tahriki syahwah wa khaufil inzal, maka patokannya adalah gelora, ya, gelora syahwatnya dan kekhawatiran keluarnya sperma. Wa hakadzal mubasyarah bil yad wal mu'anaqa lahuma hukmul qublah. Demikian juga bercumbu dengan tangan, dengan rangkulan, hukum qublah, seperti hukum ciuman. Wal aslu fi dzalika ma rawat Aisyah radhiyallahu anha, hukum asal pada perkara tersebut adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Aisyah. Qalat, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa shaim walakinnahu kana amlakakum li irbihi, muttafaqun alaih. Aisyah mengatakan dulu Rasul mencium, mencumbui istrinya dalam keadaan beliau puasa. Namun apa? Walakinnahu kana amlakakum li irbihi, akan tetapi Rasul lebih bisa mengendalikan syahwatnya. Hadis muttafaqun alaih. Wa idza qabbala wa lam yunzil lam yabtul shaumuhu bila khilafin indana. Apabila dia mencium istrinya dan tidak sampai mengeluarkan sperma maksudnya, maka puasanya tidak batal tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa idza anzala fa innahu yafsud shaumuhu. Namun kalau sampai keluar puasanya batal. Bil mubasyarah, baik dengan mubasyarah, awin nadhar, baik dengan nadhar melihat, awal istimna, atau dengan sebab istimna onani. Walaisa alai kafarah wa alai taubah wal qadha, tidak ada kafarah bagi dia, namun wajib bagi dia taubat dan mengqadha. Wa hadza ma alaihi al a'immah al arba'ah,
Ini pendapat yang dipilih oleh 4 imam mazhab. Jelas ya? Kemudian pembatal puasa yang ke-6, khuruj damil haid awin nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Ada seorang wanita, dia puasa, tiba-tiba jam 12 siang, jam 1 siang keluar haid. Ada wanita hamil, dia puasa, tahu-tahu jam 10 pagi dia melahirkan. Fa idza kharaja minal mar'a damul haid awin nifas, apabila keluar dari seorang wanita darah haid atau darah nifas, walau qablal ghurub bilahzatin, walaupun sebelum terbenamnya matahari sesaat. Maksudnya apa? Walaupun keluarnya tadi sesaat sebelum terbenamnya matahari. Fasada saum wa wajaba 'alaiha al-qadha, maka rusak puasanya, wajib mengqadha. Ad-dalil, dalilnya adalah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha, bukankah wanita itu tatkala haid dia ndak salat ndak puasa? Ini dalil menunjukkan apa? Wanita yang haid ndak boleh puasa. Fadzalika nuqsanu diniha, itulah bentuk kurang akalnya wanita. Muttafaqun alaih. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'il Fatawa, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, khuruju damil haid awin nifas yuftiru bittifaqil ulama wa yajibul qadha. Kata Ibnu Taimiyah, keluarnya darah haid atau darah nifas membatalkan puasa dengan kesepakatan para ulama dan wajib bagi dia mengqadha. Jelas? Wadihun jiddan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Su'ilal 'allama Ibnu Baz, Syekh bin Baz ditanya, idza ra'atil mar'atu ad-dam ba'da ghurubi syamsi biqalilin fama hukmu saumiha, apabila seorang wanita melihat darah setelah terbenamnya matahari, biqalil, baru saja terbenam, fama hukmu saumuha, apa hukum puasanya? Al-jawab, kata Syekh bin Baz, tergambar dalam pertanyaannya. Jadi ada darah baru saja terbenam matahari, ya, baru muadzin azan Allahu akbar, ternyata keluar darah. Kata beliau, jawabuna alai anna siyamaha sahihun, jawaban kita puasanya sah, ya enggak? Hatta lau ahassat bi a'radil haid qabla al-ghurub, walaupun meskipun ahassat, dia merasakan bi a'radil haid qabla al-ghurub, dia merasakan a'rad, rasa-rasa ingin haid sebelum terbenamnya matahari. Difahami? Jadi sebelum bukannya lah ngerasa kayak ada sesuatu yang mau keluar darah. Namun keluarnya kapan? Terbukti keluar setelah adzan maghrib. Minal wajah, berupa rasa sakit, wa ta'allum, perih, walakinnaha lam tarahu kharijan illa ba'da ghurubi syams. Akan tetapi dia tidak melihat darah tersebut melainkan kapan? Setelah terbenamnya matahari. Fa inna saumaha sahih, kata Syekh bin Baz, puasanya sahih, li'anna alladhi yufsidu sauma innama huwa khuruj damil haid wa laysa al-ihsas bihi, dikarenakan yang merusak puasa itu keluarnya darah haid, bukan perasaan ingin haid. Difahami? Bisa dilihat dalam Majmu' Fatawa Syekh bin Baz. Kemudian poin yang ketujuh, qatratul unfi atau qatratul anfi, tetesan anf. Apa itu? Tetesan hidung. As-su'ud awis su'ud, atau bahasa lain namanya as-su'ud. Huwa, yaitu ma yasilu ilal jauf,
antariqil anfi, sesuatu yang mencapai kerongga dari jalan hidung, fa innahu muftirun, maka sesungguhnya hal tersebut muftir, membatalkan puasa. Li'annal anf manfadun yasiru ilal mi'dah, dikarenakan anf, hidung itu adalah manfad, saluran, yasiru ilal mi'dah, yang bisa sampai kepada ma'idah atau mi'dah, lambung. Kan bisa masuk ke dalam kan, ke perut kan, dari lubang hidung kan. Wa dalilu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Laqit ibni Sabrah. Di antara dalilnya adalah hadis sabda Rasul kepada Laqit ibnu Sabrah atau Sabirah. Rasul mengatakan, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman, bersungguh-sungguhlah engkau dalam istinsyaq kecuali dalam kondisi sedang puasa. Mubalaghah fil istinsyaq itu dia nyedot air tadi sampai kemana? Ke hidung, ke tulang rawannya tadi. Itu namanya mubalaghah. Kalau tidak mubalaghah itu masih di bawah. Hadis sahih. Kemudian yang kedelapan, al-qai'u lis-shaim amdan, muntah dengan sengaja bagi orang yang berpuasa. Untuk muntah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Wal qai'u, muntah adalah huwa istikhraju ma fil ma'idah min ta'amin aw syarabin an tariqil fam muta'ammidan. Istikhraj, muntah adalah mengeluarkan sesuatu yang ada dalam lambung, baik berupa makanan atau minuman, melalui jalan mulut, melalui jalan al-anf atau al-fam, mulut, muta'ammidan, dengan sengaja. Fa hadza yuftiru bihi shaimu, ini membatalkan puasa. Amma idza ghalabahul qai'u, adapun kalau dia terkalahkan oleh muntah, bukan ingin sengaja tapi terkalahkan oleh muntah. Wa kharaja biduni ikhtiyarihi, muntah tadi keluar tanpa keinginan dari dia. Fala yu'atsiru ala siyamihi, maka tidak mempengaruhi, merusak puasanya. Wa huwa qaulu amati ahli ilmi, dan itu pendapat mayoritas ulama mustadillina bi hadits, mereka berdalil dengan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'ahu qai'un wa huwa shaimun falaysa 'alaihi al-qada wa in istaqa'a falyaqdi. Rasul mengatakan, siapa yang terkalahkan oleh muntah maka dalam keadaan dia sedang puasa, maka tidak ada qada bagi dia. Barang siapa yang sengaja memuntahkan, maka hendaklah dia mengqada. Hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jelas? Rasul mengatakan, siapa yang terkalahkan maka tidak ada qada, siapa yang menyengaja maka wajib qada. Wa ma'na dzara'ahu al-qai'u ay kharaja biduni ikhtiyarihi, maknanya keluar tanpa keinginan dia. Wa ma'na qauli istaqa'a ay ta'ammadal qai', makna istaqa'a sengaja muntah. Dan juga dalil yang lain adalah hadis Abi Darda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, atau anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Abu Darda menceritakan bahwasanya dulu Rasul pernah muntah, fa aftara, lalu beliau membatalkan puasanya. Falaqitu Thauban fi masjid Dimashq, lalu aku menjumpai Thauban di masjid Damaskus. Fadzakartu lahu dzalika, aku sampaikan kepada Thauban, benar Rasul dulu pernah muntah lalu beliau membatalkan puasa. Faqal, lalu Thauban mengatakan, shadaqah wa ana sababtu lahu wudu'an, benar aku ketika itu sedang menuangkan air wudu kepada Rasul. Hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jelas? Intinya penulis buku ini menguatkan pendapat muntah itu kalau disengaja batal, kalau tidak disengaja tidak batal. Jelas? Namun di sana ada pendapat lain yang menyatakan muntah itu sengaja tidak sengaja tidak membatalkan. Warraji anna man zara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi. Pendapat yang raji, orang yang terkalahkan oleh muntah maka tidak ada qada. Wa man istaqa'a fa alaihi al-qada. Siapa yang sengaja muntah maka wajib mengqada. Wa hadza tarjihu as-Sun'ani wa Syaukani wal 'Allama al-Albani wa Ibnu Baz wal Utsaimin wal Fauzan. Ini pendapat yang dikuatkan oleh as-Sun'ani, Syaukani, Albani, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin wal Fauzan.
Mas'alatun, ada masalah. Idza afsada shaim shaumahu bi ihdal mubtilat allati taqaddamat fahal yalzamu al-imsak baqiyatal yaum atau baqiyatul yaum. Baqiyatul yaum. Apabila ada orang yang berpuasa, dia membatalkan puasanya dengan salah satu dari pembatal yang telah lalu, fahal yalzamuhu al-imsaku baqiyatal yaum. Apakah harus bagi dia menahan di hari-hari yang sisa atau sisa hari yang ada? Difahami? Si A sengaja membatalkan puasa jam 1 siang. Nah, apakah harus bagi dia dari jam 1 siang menahan diri sampai maghrib? Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, madzahibil ulama fi man aftara bi ghairil jima' fi nahar Ramadan udwanan anna alhil qada'i yaumin badalahu wa imsaka baqiyatin nahar. Kata Imam Nawawi, mazhabnya para ulama tentang orang yang membatalkan puasa dengan selain cara jima di siang hari bulan Ramadan, maknanya selain jima ya, udwanan, dengan dasar udwan, pelanggaran yang disengaja, anna ahli qada yaumin, maka wajib bagi dia mengqadha badalahu sebagai penggantinya, wa imsak baqiyatin nahar, dan menahan diri pada sisa hari yang ada. Wa idza qadha yauman kafahu anis saum, kalau dia sudah mengqadha satu hari maka mencukupi dia dari puasa yang ditinggalkan tadi. Wa bari'at zimmatuhu minhu, dan telah lepas tanggung jawab dia dari puasa tadi. Wa bihadza qala Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad wa jumhurul ulama, dan itu pendapatnya Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan jumhur ulama. Jelas? Apa yang untuk fahami di sini? Ya. Intinya Imam Nawawi menyebutkan pendapatnya Malik, Ahmad dan mayoritas para ulama mengatakan kalau orang sengaja membatalkan puasa maka dia wajib menahan diri dari sisa hari tersebut walaupun beberapa jam. Difahami? Plus mengqadha ya. Namun wallahu alam, untuk qadha ini tadi yang Anda sebutkan ada khilaf di kalangan para ulama. Ini kan sengaja permasalahannya. Kalau dia sengaja apakah dia qadha ataukah tidak ya. Wallahu ta'ala mushaf. Naktafi bihadzal qadar.